Halo guys, Sahdan di sini dan ini adalah iPhone XR. iPhone yang rilisnya 2018, umurnya tentunya udah 5 tahun lebih, tapi anehnya masih banyak orang yang pakai. Nah, di video kali ini gue akan bahas tentang spesifikasi keseluruhan dan apakah masih worth it untuk dipakai. Dari desain iPhone XR ini masih kelihatan iPhone banget. Frame aluminium, back glass, dan feel di tangan itu solid banget. Walaupun bezelnya tebal, tapi jujur aja HP ini gak sama sekali kelihatan kayak HP murahan. Tetap iPhone abis. Warnanya juga banyak, merah, biru, kuning, putih. Ini iPhone paling ceria sih yang pernah Apple rilis. Untuk layarnya 6,1 inci di Liquid Retina IPS, bukan OLED, bukan 120Hz. Resolusinya juga cuman HD+, tapi kualitas warnanya bagus banget sih. Terang dan nyaman dipakai harian. Kalau kamu bukan tipikal yang nonton sambil ngitung pixel, layar ini masih aman dan enak banget. Untuk chipsetnya, iPhone XR ini dia pakai chipset A12 Bionic, dan ini nih yang bikin iPhone XR masih hidup sampai sekarang. Buat main sosmed ringan kayak TikTok dan IG, ini masih lancar banget. Buat game kayak Mobile Legends, PUBG ataupun Genshin Impact, ini masih bisa banget kompetitif. Sekarang kita bahas soal performa. iPhone XR pakai chipset A12 Bionic yang udah sempat disinggung di awal tadi. Di pengujian Antutu dia dapat skor di 600 sampai 640 ribuan skor. Skor yang tergolong tinggi, bahkan bisa menyaingi dan Android versi terbaru. Untuk penggunaan harian seperti multitasking, buka aplikasi, pindah-pindah app, semuanya masih terasa lancar. Gaming juga masih bisa dijalankan dengan baik, walaupun tentu tidak bisa setting rata kanan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyain sama netizen Indonesia. Kalau dibandingin sama HP yang lain di harganya yang mirip, iPhone XR ini masih worth it apa enggak? Di kelas harga yang kurang lebih sama, salah satu lawan yang cukup relevan adalah Vivo V16 Lite. Kalau ngomonginnya soal desain dan layar, Vivo V16 Lite jelas lebih unggul karena dia punya layar yang lebih modern, AMOLED, ukuran lebih besar, dan refresh rate-nya 120Hz. Sementara iPhone XR masih pakai layar IPS 60Hz dengan bezel yang jelas kelihatan cukup tebal ya. Tapi di sisi performa ada hal yang cukup menarik. Walaupun iPhone XR ini sudah lumayan lama umurnya, tapi chipset A12 Bionic masih terasa sangat smooth untuk penggunaan harian. Vivo V16 Lite punya RAM lebih besar dan chipset lebih baru, tapi respon UI dan konsistensi pengalaman lebih condong ke iPhone XR. Untuk kameranya sendiri, iPhone XR hanya satu di belakang, 12 megapiksel, tanpa ultrawide, tanpa telefoto. Namun kualitas fotonya masih konsisten. Warna natural, dynamic range-nya cukup detail dan tajam. Mode portrait juga masih bisa diandalkan dengan cukup baik walaupun terbatas hanya untuk objek manusia. Jadi kesimpulannya, kelebihannya iPhone XR ini masih bisa dibilang worth it
untuk dipakai di tahun-tahun sekarang ini karena performanya masih kencang, kamera untuk videonya bagus, build quality solid, iOS update-nya panjang. Kekurangan, layar masih IPS, bezelnya cukup tebal, tidak ada 5G, baterainya sangat tergantung dengan kondisi. iPhone XR ini bukan HP masa depan, tapi untuk saat ini HP ini masih sangat relevan. Kalau kamu cari iPhone yang untuk harian, media sosial, dan konten ringan, iPhone XR masih masuk akal untuk dipilih sih. Dengan catatan, kondisi unit dan baterai health harus benar-benar diperhatikan. Nah, jadi itu tadi review singkat dari gue tentang iPhone XR di tahun 2025 menjelang 2026 akhir. Menurut kalian masih worth it dipakai atau enggak? Tulis di kolom komentar video bawah ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.